Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Mazaki Supomasya dengan NIM 607062500013 dari kelas D3IF 4901. Saya mau responsi jurnal 9 ISD, representasi graf. Oke, pertama pada file graph list. Yang pertama kita buat kelas graph list, private link list, integer education list, private EET jumlah sipul. Nah, di dalam kelas ini tuh kan terdapat dua variabel utama, yaitu education list dan jumlah sipul. Education list ini bertipe array dan link list berfungsi untuk menyimpan eh, daftar node atau sipul yang saling terhubung, sedangkan jumlah sipul digunakan untuk menyimpan jumlah sipul yang ada pada graf. Terus selanjutnya public graph list IET sipul. This jumlah sipul sama dengan sipul, this education list sama dengan new link list sipul plus 1. For IET I sama dengan 1, I kurang atau sama dengan sipul, I plus plus. Education list I sama dengan new link list. Nah, jadi adalah bagian konstruktor graph list. Konstruktor ini menerima parameter jumlah simpul ini. Pada bagian konstruksi ini dibuat railing list dengan ukuran jumlah simpul ditambah 1, karena indeks yang digunakan dimulai dari angka 1. Kemudian dilakukan perulangan untuk membuat link list baru pada step simpul. Selanjutnya public void tambah edge IET asal IET tujuan, education list asal add tujuan. Nah, pada metode tambah edge ini digunakan untuk menambahkan hubungan antar simpul. Parameter asal ini menunjukkan simpul awal dan tujuan ini menunjukkan simpul yang terhubung. Misalnya kita panggil tambah edge 1, 2, artinya simpul 1 memiliki hubungan dengan menuju simpul 2. Terus selanjutnya public void typical list system out print for IETI sama dengan I kurang atau sama dengan jumlah simpul I plus plus. System out print simpul plus I plus titik 2 for IET tetangga education list I system out print tetangga plus spasi. Nah, pada metode terakhir ini tampilkan list. Ini digunakan untuk menampilkan isi education list ke hasil running nanti. Nah, program dan di sini itu dilakukan perulangan dari simpul pertama sampai simpul terakhir, lalu menampilkan semua tetangga atau simpul yang terhubung. Nah, untuk sistem outprint ini untuk mengenter aja. Oke, selanjutnya pada bagian file graph matrix, di sini ada public class graph matrix, private boolean matrix, private IET jumlah simpul. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data graph dalam bentuk matriks. Di dalam kelas ini terdapat dua variabel tadi, matriks dan jumlah simpul. Matriks ini merupakan array dua dimensi bertipe boolean yang digunakan untuk menyimpan hubungan antar simpul. Sedangkan jumlah simpul ini digunakan untuk menyimpan jumlah simpul pada graf. Itu public graph matrix yaitu simpul, dis jumlah simpul sama dengan simpul, dis matrix sama dengan new boolean, simpul plus 1, simpul plus 1. Nah, pada bagian konstruktor graph matrix ini, dia itu menerima parameter jumlah simpul. Dia ngebuat
sebuah array dua dimensi dengan ukuran jumlah simpul ditambah satu, karena indeks simpul tadi kan dimulai dari satu. Itu eh, nilai awal dari semua matriks adalah false, ya berarti belum ada hubungan antara simpul. Selanjutnya public void tambah H IET asal IET tujuan. Matriks asal tujuan sama dengan true. Pada metode tambah H ini eh, fungsinya untuk menambahkan H atau hubungan antar simpul. Parameter asal ini menunjukkan simpul awal, sedangkan tujuan menunjukkan simpul yang dituju. Sama kayak tadi yang graph list. Nah, ketika dijalanin, nilai pada posisi matriks asal dan tujuan akan diubah menjadi true, yang menandakan bahwa kedua simpul tersebut terhubung. Dan terakhir, public void tampilkan matriks. Uh, Metode ini digunakan untuk menampilkan bentuk adjacency matriks. Di sini dilakukan perulangan pada setiap baris dan kolom matriks. Ya, for i sama dengan 1, i kurang atau sama dengan jumlah simpul, i plus plus. For j sama dengan 1, j kurang atau sama dengan jumlah simpul, j plus plus. Sistem output matriks ij 1, 0. Nah, eh, jika matriks ini benar atau true, maka akan ditampilkan angka 1. Sedangkan jika false atau salah, akan ditampilkan angka 0. Nah, selanjutnya pada file main public static void main string args yaitu total simpul. Nah, di sini dibuat variabel total simpul sama dengan 5 karena eh, graph tadi itu menunjukkan graph yang kita buat itu memiliki 5 simpul. Habis itu selanjutnya membuat dua objek graph. Di sini kan ada graph matrix, G matrix sama dengan new graph matrix, total simpul, graph list, G list, ini sama dengan new graph list, total simpul. Nah, ini digunakan untuk uh, G matrix dan G list ini digunakan untuk menyimpan graph dalam bentuk adjacency list. Lalu setelah itu membuat array dua dimensi bernama rute Remo. Array ini berisi daftar hubungan antar simpul atau edge. Contohnya kayak 1, 2, berarti kan simpul 1 memiliki hubungan antar simpul 2. Itu dilakukan perulangan menggunakan for each, for iet root, rute ribu, G matrix tambah edge rute 0 rute 1, G list tambah edge rute 0 rute 1. Jadi itu menggunakan for each tadi itu untuk membaca semua data rute. Tiap rute yang dibaca akan dimasukkan ke dua graf sekaligus, yaitu graf matrix dan graf list. Habis itu di sini menggunakan metode tambah edge. Yang terakhir G matrix tampilkan matrix, sistem output G matrix tampilkan matrix, sistem output G list tampilkan list. Dan di sini itu untuk menampilkan hasilnya saja. Sistem output ini untuk enter lah. Contoh hasilnya kayak gini. Yang adjacency matrix
Itu yang aja kecilnya. Nah, ini antar hubungannya. Misalkan simpul 1 memiliki hubungan ke 2, itu simpul 2 memiliki hubungan ke simpul 3, simpul 3 ke 4, itu simpul 4 memiliki hubungan ke simpul 5 dan 2, itu simpul 5 memiliki hubungan ke simpul 1. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan.